Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Sri Kandi Batra. Pada video ini kita akan melanjutkan kembali tutorial sistem informasi kependudukan menggunakan Embarcadero dan database Access. Jadi sebelumnya kita sudah membuat beberapa part mengenai cara pembuatan sistem informasi kependudukan. Sekarang kita akan lanjutkan kembali. Kita buka terlebih dahulu Embarcadero. Nah, ini adalah data yang sebelumnya kita sudah pernah buat pada part sebelumnya. Kita jalankan terlebih dahulu. Ya, ini kita sudah punya form kelahiran, kemudian form penduduk datang juga sudah selesai. Kemudian kita juga sudah punya form penduduk, tetapi ini belum selesai. Ini kemarin baru kita sudah buat desain formnya, kemudian rumus keadaan awal. Selain itu belum ada. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali. Namun sebelum ke video berikut ini, jangan lupa terlebih dahulu di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Baik, kita mulai saja. Ini kita keluar terlebih dahulu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu di sini adalah combo box 5. Nah, combo box 5 ini tidak terhubung dengan database. Combo box 5 ini hanyalah penentu ketika kita harus memilih inputan menggunakan jalur mana. Apakah menginput data penduduknya lewat jalur penduduk asli, yaitu input langsung di data ini, atau dari kelahiran, jadi kita harus memanggil data kelahiran yang sudah kita buat form sebelumnya, atau dari jalur penduduk datang yang harus kita panggil dari form sebelumnya, yaitu form penduduk datang. Ya, sebelumnya kita buat dulu pilihan yang ada di sini. Nah, pilihan ini menggunakan DB lookup combo box. Jadi kita masukkan terlebih dahulu komponen DB lookup combo box. Kita letakkan di sini dulu, nanti kalau sudah jadi baru kita timpakan ke bawah nick ya. Ini yang pertama itu DB lookup combo box 1. Untuk DB lookup combo box 1 ini adalah untuk memanggil data dari kelahiran. Jadi kita setting terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pada properties kita cari data source. Data source-nya adalah data source dari form ini ya, yaitu form penduduk. Filenya adalah nick. Kemudian dia akan memanggil data dari kelahiran, ada kelahiran. Filenya yaitu pada fil nomor akte kelahiran. Jadi nomor akte kelahiran si anak akan otomatis menjadi nick di penduduk gitu ya. Ini adalah nomor akte kelahiran. Oke, seperti itu. Kemudian kita juga butuh rumus. Ketika ini diisi, otomatis dia akan masuk ke sini, ke DB edit 2. Jadi ini kita kasih rumus DB edit 2 titik teks akan terisi dengan DB lookup combo box 1 titik teks. Nah, jadi ketika kita memilih pilihan yang ada pada ini DB lookup combo box 1, otomatis dia akan masuk ke sini. Itu jika ini dipilih. Oke, itu selesai untuk DB lookup combo box 1. Kita lanjut ke DB lookup combo box yang satu lagi. Ini untuk memanggil penduduk datang. Jadi ini kita hubungkan ke penduduk datang. Yang kita setting pertama yaitu data source, yaitu DS penduduk. Data filenya adalah nick. Kemudian dia akan memanggil dari form penduduk datang. Kita cari pada list source-nya yang ini, penduduk datang, list filenya nick. Oke, filenya juga nick. Oke, sudah berhasil ya. Jadi nanti ketika kita memilih, kita bisa memilih dari sini atau memilih dari sini tergantung apa yang kita pilih pada file pilihan ini. Oh, ini tadi rumusnya belum ya. Kita copy saja rumus dari sini. Kita letakkan di sini. Ini diganti menjadi DB lookup combo box 2. Nah, berikutnya adalah ini rumus ini ya. Ketika ini dipilih, kalau ini dipilih, maka dia akan menentukan mana yang akan aktif. Apakah yang akan aktif adalah komponen DB edit
apakah DB lookup combo box 1 atau DB lookup combo box 2. Sekarang kita buat rumusnya. Di sini double klik saja. Jika nama komponen itu kan adalah combo box 5 ya. Jika combo box 5 titik teks gitu terisi dengan kata data awal ya, maka yang aktif adalah DB edit 1 titik enable titik 2 sama dengan true. Nah, awalnya kan kita matikan ya. Tapi kalau yang kita pilih data awal pada combo box 5 itu kita pilih data awal, maka DB edit 1-nya akan true. Selain itu, nah jadi ada kemungkinan kedua, jika combo box 5 terisi dengan kata kelahiran, maka yang aktif adalah DB lookup combo box 1. Berikutnya, selain itu, berarti ketika kita memilih data penduduk datang ya. Nah, selain itu, maka yang aktif adalah DB lookup combo box 2. Nah, ini adalah 2. Oke, logikanya coba kita jalankan dulu. Oh, ini belum aktif. Diaktifkan oleh tombol tambah. Berarti kita kasih dulu rumus tambah. Rumus tambah adalah data modul 1 titik ado penduduk. Mana ya ada penduduknya? Ado penduduk titik, nah bukan penduduk datang tapi ado penduduk saja ya, titik append. Nah, kalau dia seperti ini, kita aktifkan combo box. Combo box 5 yang tempat pilihan tadi itu kita aktifkan. Enable true. Oke, coba kita jalankan. Nah, awalnya mati ya, semuanya mati. Nah, ini harusnya mati, tapi belum kita matikan tadi. Ketika diklik tombol tambah, ini aktif. Ketika dipilih, nah seperti ini. Oke, kita matikan dulu kalau gitu. Kalau gitu ini awalnya kita visible saja pada event nonaktif. Ada lagi yang ditambahkan yaitu DB lookup combo box 1 titik visible titik 2 sama dengan mungkin enable-nya saja kali ya, enable-nya saja. Oke, ini false atau visible aja, kita buat visible-nya saja lah. Bedanya enable dengan visible itu, kalau enable itu dia tampil tapi tidak bisa diklik atau nonaktif, sedangkan visible itu dia tidak tampil sama sekali, jadi tidak kelihatan ya, atau tersembunyi. Yang berikutnya adalah DB lookup combo box 2, ini juga visible false. Nah, sekarang kalau kita buat rumusnya ini, jika combo box 5 pilihannya data awal, maka DB edit 1 enable true. Kita buat 2 ya rumusnya. Kita pakai begin kalau gitu. Tambah 1 lagi. DB edit 1 titik set fokus. Ya, seperti itu. Itu kalau dia memilih data awal. Nah, kalau dia memilih kelahiran, maka
Nah, kalau dia memilih kelahiran, maka yang aktif adalah DB-lookup combo box 1. Nah, ini visible true. Kemudian DB-lookup combo box 1 titik set fokus. Oke, seperti itu. Selain itu, maka dia akan mengaktifkan DB-lookup combo box 2. Set fokus pada DB-lookup combo box 2. Oke, kita cobakan terlebih dahulu. Tambah. Nah, ketika diklik tambah, dia di sini aktif ya. Yang lain belum, dan ini udah masih tersembunyi ya. Ketika kita pilih data awal, nah dia langsung di sini kursornya. Yang ini tetap mati. Dan ini harusnya dia mati ya nanti ya. Ketika kita buat batal, baru dia, kalau nggak jadi data awal berarti batalkan dulu, baru kita memilih pilihan yang lain. Nah, seperti itu. Oke, tombol tambah tadi combo true, kemudian combo boxnya set fokus, combo box 5 ya. Oke, sudah berhasil. Ketika kita kalau tidak jadi, dia akan batal. Oke, sekarang kita lanjut aja kalau gitu ke tombol tambah ya. Rumus tombol tambah kita copy saja dari sebelumnya. Ini kita copy saja. Oh, saya copy yang kalau true semua berarti kita ambil dari DB editnya di true semua tuh berarti ada pada belum ada ya, belum ada tombol ya, belum ada tombol yang sudah kita buat rumus, belum ada, baru tombol yang pertama ini. Oke, kita copy aja dulu karena rumusnya sama, nanti kita tinggal tambahi saja untuk DB editnya. Nah, ini oke, seperti ini. DB edit satunya true, 2, kemudian 1, 2. Oh, ketika ditambah maka dia akan ke sini ya. Hanya nick yang aktif dan tombol batalnya aktif. Oh ya, buttonnya saja ya. Kita ambil buttonnya saja. Nah, buttonnya seperti ini. Jadi batalnya aktif. Kalau tidak jadi, maka batalnya itu kita klik dan masukkan rumusnya. Data modul 1 titik ado penduduk titik cancel. Kemudian memanggil rumus di keadaan awal, yaitu on active sender. Nah, ini ya, jadi seperti ini. Ketika ini sudah dipilih, maka otomatis nanti dia tidak boleh dipilih lagi. Kalau tidak boleh lagi dipilih, ketika itu diklik maka dia langsung nonaktif ya. Oke, sebelum kita nonaktifkan, kita cobakan dulu. Nah, seperti ini. Tambah data awal, kalau kelahiran. Nah, ini kalau kita pilih kelahiran ya, kita ganti dengan pilih kelahiran, ini kan udah terlanjur aktif ya. Seharusnya sebelum kita memilih kelahiran, kita batal dulu. Nah, ketika batal, baru kita ketika tambah baru bisa memilih yang lain. Nah, gitu maksudnya ya. Oke, sekarang kita perbaiki dulu.
Oh, ini tadi belum kosong ya, combo box 5 di keadaan awal. Combo box 5. Oh, ini yang dikosongkan juga butuh combo box 5 nih. Oke, combo box 5-nya kosong, kemudian ketika ini dia tidak bisa diklik lagi, berarti langsung dimatikan. Combo box 5-nya langsung dimatikan. Combo box 5 titik enable 2 sama dengan false. Tujuannya adalah kenapa ini dibuat rumus seperti ini, supaya combo box 5-nya langsung mati. Kenapa harus dimatikan? Supaya ketika kita sudah memilih satu pilihan di sini tidak bisa dipilih lagi. Terus kalau seandainya kita salah pilih gimana? Ya udah, kita batalkan dulu dari sini baru kita pilih ulang. Dan maksudnya seperti itu ya. Oke, kita coba. Nah, misalnya ini kan ada 3 pilihan ya. Ketika kita pilih data awal, otomatis yang aktif adalah nick ini. Kalau kita pilih kelahiran, otomatis DB lookup yang di sini tadi yang aktif, yang tampil. Kalau kita pilih data penduduk datang, yang sebelah sini tadi yang akan tampil. Oke, kita coba. Kita pilih data awal. Nah, kursornya berada di sini. Ya. Kalau kita nggak jadi, kita mau ganti ke kelahiran, ini nggak bisa. Supaya bisa, kita batal dulu. Nah, kalau batal kan dia kembali ke keadaan awal. Coba kita tambah. Kita pilih kelahiran. Nah, yang aktif yang ini. Ini tidak aktif. Oke, ini yang aktif. Nah, ketika ini dipilih, baru dia akan masuk ke sini. Oh, ini ada nama lengkap, berarti ini ada yang salah tadi ya. Oke, nanti kita cek rumus ini. Apakah ada yang salah? Apakah memang nama lengkapnya itu diisi dengan angka 1 tadinya? Nah, seperti itu ya. Oke, kalau kita batalkan, dia kembali ke keadaan awal. Otomatis ini hilang juga. Kalau kita pilih penduduk datang, nah berarti dia fokusnya ke yang ini tadi harusnya ya. Ini berarti ada kesalahan rumus. Oke, coba kita batalkan dulu. Kita lihat lagi rumusnya. Selain itu, DB lookup combo box 2 enable, oh bukan enable tapi visible ya. Nah, visible true. Kemudian apalagi tadi? Oh, ketika lookup ya. Ini ketika lookup tadi dia, atau jangan-jangan memang nama itu isinya 1. Kelahiran. Oh, namanya Henny. Edit 2. Ini DB lookup combo box 1. Oh, dia masuknya harusnya ke ini, ke DB edit 1, bukan ke DB edit 2. Nah, tapi DB edit 1 ya. Jangan-jangan ini juga salah rumusnya. Ya, ini harusnya masuk ke DB edit 1. Nah, coba kita jalankan lagi. Tambah. Kalau kita pilih data awal, otomatis yang aktif di sini. Jadi kita tinggal inputkan input dari awal, nicknya berapa, namanya siapa, dan lain-lain. Tapi nanti kita lanjutkan rumusnya. Oke, kalau kita mau kelahiran, berarti ini kita batalkan dulu. Tambah, kita pilih kelahiran. Nah, seperti ini. Nah, tampil ke sini ya. Kalau ini kita pilih, maka dia akan tampil di sini, dan nanti ada yang otomatis tampil juga di sini. Kalau mau pilih yang lain, berarti batal dulu. Ini kita pilih, tambah, pilih penduduk datang. Oke, seperti ini. Nah, masuk ke sini. Oke, seperti itu ya. Ini sudah berhasil. Sekarang kita lanjutkan ke yang lainnya. Ini kita simpan dulu. Oke, sudah kita simpan ya. Nah, selanjutnya adalah kalau dia sudah aktif, ini sudah dipilih ya. Ketika kita memilih dari sini, otomatis bisa juga ketika kita pilih dari ini ya. Ketika kita pilih dari sini, dia masuk ke sini. Ini aktif, ketika ini aktif maka dia akan tampil di sini.
Nah, kalau dia tampilnya di sini, otomatis ada hal-hal yang bawaan dari kelahiran atau penduduk datang otomatis sudah harus kita otomatiskan tampil di sini, seperti nama lengkap. Nama lengkap kan di kelahiran sudah ada, jadi nggak perlu lagi kita input di sini, otomatis kita panggil saja dari form yang ada sebelumnya. Oke, itu kalau untuk kelahiran. Sekarang kita mulai dari penduduk datang dulu. Kalau kita pilih bukan penduduk datang ya, penduduk asli atau data awal. Ketika kita pilih data awal, otomatis kita akan mengisi semua ini. Jadi ketika kita pilih data awal, ini harusnya aktif semua. Ya, ini aktif semua. Jadi kita buat rumusnya. Sini. Ketika dipilih data awal, maka DB editnya aktif, DB edit satunya set fokus. Nah, kemudian combo box 5-nya langsung dimatikan. Oke, ini kita letakkan di atas saja. Ini juga kita letakkan di atas. Ini DB edit 1 yang aktif. Selanjutnya adalah yang diaktifkan adalah DB edit 2, DB edit 3. Oke, intinya 2 sampai dengan 22. Dua, 3, 4, 5, 6. Ya, sampai 22. Ini DB di 2, DB di 3, 4, Oke, 22 yang kita aktifkan, tetapi ada yang tidak diaktifkan seperti tanggal lahir. Tanggal lahir itu ada pada DB edit 4. DB edit 4 itu diganti dengan datetime picker 1. DB edit 4. Oke, ini Oke, datetime picker 1, kemudian DB edit 5 itu adalah combo box 1. Berikutnya DB edit 12 itu adalah combo box 2. Oh, ini tidak ke bawah ya, ternyata sudah disetting bawahnya. Harusnya ini yang di bawah. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah DB edit 16, ini 12, 16. 12 dan 16. DB edit 12 ini adalah combo box 2. Dan DB edit 16 ini adalah combo box 3. 12 dan 16. Ya, benar 12, ini 16. Ini DB edit 17 yang datetime picker. Adalah datetime picker 2. Oke,
benar ya, data picker 2. Kemudian ini combo box ini juga harusnya terletak di belakang ya. Nah, jadi ini dia ke depan. Ini combo box 4 di 18. 18 ini adalah combo box 4. Kemudian 19, 20, 21, 22. Ya. Nah, berikutnya untuk ketika kita klik tombol tambah, status ini otomatis terisi dengan kata belum masuk KK. Tombol tambah db edit 22.text terisi dengan kata belum masuk KK. Oke, coba kita jalankan. Ketika diklik tombol tambah, nah, oh berarti 23 ya, bukan 22 ya. Oke, kita ganti dulu. Ini 23. Tambah. Oke, ini otomatis statusnya belum masuk KK. Jadi nanti dari data penduduk ini kalau sudah diinput, kita akan input lagi ke form KK. Ketika kita masukkan data orang ini ke KK, otomatis status ini akan berubah menjadi aktif, misalnya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ketika diklik tombol tambah, tadi kan otomatis pilihannya aktif ya. Nah, ini seperti ini. Ketika pilihannya aktif, kita pilih data awal, otomatis semuanya aktif. Nah, ini aktif. Ini tidak, tapi yang ini aktif. Ini tidak, tapi yang sebelahnya aktif. Nah, ini aktif. Aktif semua karena kita mau isi. Nah, ini yang aktif. Ini yang aktif. Ini aktif. Ini tidak perlu diaktifkan. Oke, ini sudah berhasil. Itu jika kita memilih data awal. Kita batal dulu. Tapi kalau kita memilih kelahiran, yang ini aktif, yang lain tidak ada yang aktif. Karena nanti kita akan isi. Belum ada rumusnya ya. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, jadi yang untuk data awal tadi sudah berhasil. Ini kita simpan dulu. Itu kalau memilih data awal. Kalau memilih kelahiran, otomatis yang aktif adalah db lookup combo box 1. Dan kursornya berada di sini. Nah, ketika ini kita pilih ya, ketika ini kita pilih, otomatis kan dia akan masuk ke sini. Masuk ke edit 1. Nah, di dalam edit 1 ini kita lihat dulu tampilan dari form atau kita lihat tabel saja, tabel kelahiran. Nah, ini ada kelahiran. Di kelahiran ini, file-file yang sudah ada di kelahiran itu nggak perlu kita inputkan lagi, seperti nama lengkap. Nama lengkap ini pasti ada nama. Nah, di sini ada nama. Tempat lahir ada. Tanggal lahir ada. Malahan ada pukul di situ, di sini tidak ada. Jenis kelamin ada. Kemudian agama ada. Alamat. Untuk alamatnya sepertinya alamat yang ini ya, kita masukkan nanti. Alamat domisilinya di situ. Untuk RT RW-nya nanti berarti disesuaikan. Oke, seperti itu. Berikutnya adalah yang lainnya nanti tinggal kita sesuaikan saja. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi sekarang kita buat dulu rumus untuk otomatis tampil. Ketika ini dipilih, maka akan muncul di sini. Ketika itu muncul, maka dia akan tampil ke bawahnya. Oke, seperti itu ya. Rumusnya itu mirip seperti rumus pencarian. Kita copy saja rumus pencarian dari sini. Nah, ini kita copy, kita letakkan pada
bagian ini ketika nicknya ini berubah, berarti pada saat di on-chain-nya ya. Jika data modul 2 kita akan mencari dari ado kelahiran. Ado kelahiran yaitu kalau ado kelahiran tadi itu nomor akte kelahiran ya. Nomor akte kelahiran. Penulisannya harus sama persis. No underscore akte underscore kelahiran yang ada pada DB edit 1, yang ada pada ini komponen ini DB edit 1 ya. Low partial key, dan maka akan tampil, nah di sini edit 2 DB edit 2 titik teks akan tampil data modul 1 titik ado kelahiran. Nama filenya yaitu untuk DB edit 2 itu mau menampilkan nama lengkap. Nama lengkap itu fil di kelahiran adalah nama. Oke, seperti itu ya. Itu baru DB edit 2. Kemudian DB edit 3 tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Oke, sampai DB edit 5. Ini tinggal kita copy saja sampai DB edit 5. 3, 4, 5. Oke, DB edit 3, DB edit 4, DB edit 5. DB edit 3 akan menampilkan tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Tempat ya, tulisannya tempat saja. Kemudian tanggal underscore lahir. Kemudian DB edit 5 tadi jenis kelamin. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi apakah masih ada yang sama. Alamat domisili. Nah, mungkin ini ya, alamat domisili ini kita ambil dari alamat ini. Jadi alamat ini adalah alamat domisili DB edit 6. DB edit 6 ini adalah alamat domisili. Alamat domisili, kemudian ada nama ayah dan nama ibu. Nah, nama ayahnya di sini DB edit 21, DB edit 22. DB edit 21 dan 22. DB edit 21 tadi adalah nama ayah, di sini tulisannya nama ayah kandung. Nama underscore ayah underscore kandung. Yang dua-dua adalah nama ibu kandung. Kemudian ada agama juga ya. Agama itu ada pada DB edit 12. DB edit 12 ini adalah agama. Kemudian oke, yang lain sudah. Coba kita jalankan dulu. Kita lihat kelahiran ya. Nah, di sini namanya adalah Heni. Tempat lahirnya Palembang. Tanggal lahirnya tanggal 1 September 2022. Perempuan. Islam, alamat Palembang. Oke. Ini ya. Kita lihat harusnya itu yang akan muncul juga ketika kita pilih kelahiran itu. Oke, dia muncul ke sini. Kita pilih 1. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk fil-fil yang sudah ada di kelahiran tidak perlu kita input lagi di sini. Gitu. Jadi kalau memang ada
itu tidak perlu lagi diinput di sini. Oke, ini sudah berhasil, tinggal kita isi seperti misalnya RT, RW, dan lain-lain. Ini kalau memang ada kita isikan. Pendidikan nggak mungkin ada ya, karena ini baru kelahiran. Jadi ini kita strip-strip saja. Mana yang sudah pasti tidak ada datanya, itu kita strip saja. Misalnya tanggal perkawinan, status perkawinan, itu kan belum ada ya. Atau jenis pekerjaan, pendidikan, karena baru lahir, pasti datanya belum ada di sini. Ya, seperti itu. Ini akan kita buat strip-strip saja. Oke, berikutnya yang kita strip tadi adalah ini DBD 13, 14, 15, 16, 17, 17, mungkin baru lahir belum ada ya. 17, kemudian ini kita bisa isikan nggak apa-apa nanti. Berarti dari sini pendidikan dari 13 sampai dengan 17. 13 sampai 17 itu yang kita buatkan rumusnya. Dari 13 otomatis kita isi dengan strip saja seperti ini sampai 17. 14, 15, 16, 17. Tambah kelahiran. Nah ya, jadi ini sudah pasti tidak akan kita isi kan, jadi ini kita strip saja. Karena nanti di rumus simpan kita ada rumus untuk memvalidasi data kosong, jadi data ini tidak boleh dikosongkan. Jadi walaupun dia isinya strip, tapi dia tidak boleh kosong. Oke, seperti itu. Kemudian kalau alamat RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan lain-lain ini, kalau memang ada datanya, ini mau kita masukkan. Kalau misalnya kita ambil saja dari alamat lengkap, berarti itu kita strip saja boleh. Karena biasanya kalau untuk kelahiran itu kan ikut dari data orang tua ya, jadi ini kita strip aja nanti. Berarti ini strip juga. Dari DBD 7 sampai DBD 11. Nah, DBD 7 sudah ya. Oh, ini 13. 7 sampai 13. Itu 13 sudah ada. Oh, 7 sampai 11. 7, 8, 9, 10. 7, 7 sampai 7, 8, 9, 10, oh sampai 11. Ini 12, 13 nya double. Oke, coba kita jalankan. Tambah, kita pilih kelahiran. Kalau dipilih 1, nah otomatis ini terisi ya. Oh, karena dia ini merupakan isian dari alamat ini, gabungan dari sini, makanya dia gabungan ini ya. Oke, jadi ini harusnya tidak perlu kita isi, berarti ini alamatnya jadi nggak perlu diisi. Karena nanti alamat itu akan diisi oleh
data kelahiran. Nah, dari data kelahiran itu akan masuk ke RT RW itu. Oke. Jadi itu kita buang dulu rumusnya. Tidak usah kita pakai yang ini. Sampai 11. Kita matikan saja rumusnya. Sampai 11. Oke. Ini cara mematikan rumus ya. Jadi walaupun rumusnya tetap ada, tapi itu tidak akan dianggap ada. Nah, itu adalah jika kita memilih kelahiran ya. Ketika kita memilih kelahiran. Tetapi rumus ini harusnya juga bisa digunakan ketika kita mendapatkan ini. Nah, jadi sebenarnya bisa dari sini saja ya rumusnya itu. Kita pindahkan saja. Oke, coba kalau ini kita pindahkan ke masing-masing ini saja. Sebentar, apakah kita letakkan di situ atau kita bisa buat percabangan saja di sini seperti tadi. Tapi ada kemungkinan sama ya. Kalau kemungkinan sama berarti di sini aja dulu. Oke, untuk sementara kita letakkan di sini aja dulu. Oke, jadi dia akan menampilkan setelah dipilih. Apakah bisa jalan? Nah, oke, seperti ini ya. Jadi ketika kita pilih di sini, dia langsung tampil. Oke, kita sudah berhasil. Berikutnya, ini kita simpan dulu. Yang kedua adalah jika kita memilih ini. Ya, ketika kita tadi ada di sini, yang berikutnya adalah ketika ada penduduk datang. Kalau penduduk datang, rumusnya tadi sama, kita ambilkan saja dari sini. Oh, ini kalau button harusnya tidak ya, karena button itu sudah dipengaruhi oleh data awal. Nah, ketika di sini pun dia sudah oke ya ininya tombolnya. Jadi nggak perlu lagi tentang tombol. Jadi yang tentang tombol tadi ini nggak usah. Jika dipilih di blok kelompok 1, maka dia akan menampilkan ini. Oke, seperti itu. Sekarang kita copy lagi ini ke sini. Ketika dipilih ado penduduk, itu yang dipilih adalah NIK yang ada pada DBD 1, maka nama dan lain-lain kita lihat dari penduduk datang ya. Nah, ini penduduk datang sama seperti tadi ya, kita samakan. Jika ada itu nggak usah kita ambil lagi, seperti nama lengkap, kemudian tempat lahir tidak ada, tanggal lahir tidak ada, RT RW lengkap ada. Oh, berarti dia hanya nama dan alamat ya. Oke, berarti hanya ada nama dan alamat. Nama itu pada DBD 2 tulisannya nama lengkap, karena ini kita ambil berdasarkan yang ada pada penduduk datang ya. Berikutnya DBD 3 tempat itu tidak ada. Kemudian alamat asal dia ada di alamat, jenis kelamin tidak ada, tanggal lahir tidak ada. Oke, berarti ini kita hapus. Adanya pada DBD 6 yaitu alamat asal.
alamat asal. Oh, kalau alamat asal berarti alamat asalnya di sana ya. Sedangkan alamat yang di sini harusnya adalah alamat sekarang. Atau alamatnya ini tidak perlu kita isi karena nanti akan kita isikan di sini. Ya, kita seperti itu saja. Alamatnya tidak perlu. Kita akan isikan di situ secara manual. Kemudian agama juga tidak ada. Kemudian nama ayah, nama ibu juga tidak ada. Oke, seperti ini. Ya, yang kelahiran tadi juga kita buat seperti itu saja ya. Alamatnya nggak perlu kita masukkan. Kita inputkan saja nanti di penduduk. Oke, jadi untuk yang penduduk datang dia hanya ada nama lengkap saja. Tanggal lahir dan lain-lain itu tidak ada. Berarti harus kita input seperti kita input yang ini tadi. Di sini. Jadi ini kita copy saja. Yang true ini dari DB edit, dari data yang picker kayaknya ya, DB edit 3. Oh ya, dari DB edit 3. DB edit 3 itu adalah tempat lahir. Nah, tempat lahir ini kan belum ada ya. Oke, itu yang akan kita buatkan. Nama lengkap. Dari DBD 3, kemudian combo dan lain-lain yang juga aktif. Oke, coba kita jalankan. Tambah. Kalau kita pilih, ini kan awalnya mati semua ya. Hanya ini yang terisi, belum masuk kakak. Kalau kita isi data awal, otomatis ini aktif, kursornya di situ, kemudian ini juga aktif. Nah, ini aktif semua. Oke, batal. Itu kalau data awal. Kalau kelahiran yang kita pilih, maka aktifnya di sini. Ini nanti akan kita timpakan ke sini ya. Ketika kita pilih 1, otomatis ini terisi. Dan ini harusnya aktif ya, karena kita akan isi ya. Ini juga aktif. Batal. Kalau kita penduduk datang, nah ini rumusnya tadi belum. Ini ada yang salah juga. Ya, kita perbaiki dulu. Pada nama lengkap, katanya bukan nama lengkap. Oh, bukan kelahiran ya, tapi penduduk datang. Aduh, penduduk datang. Coba kita cek rumus yang error 1 itu. Tambah ketika penduduk datang. Ya, sudah seperti ini ya. Pendidikan ini tidak perlu. Oh ya, ini kita tadi nggak perlu ya, karena semuanya harus diisi. Nah, ini coba tambah penduduk datang, semuanya aktif. Oke, ini juga aktif.
Oke, ini udah aktif semua ya, tinggal nanti kita isi. Ini siap untuk diisi berarti. Kemudian yang kelahiran harusnya rumusnya sama ya, ini juga diaktifkan. Oke, itu DB edit 7 sampai dengan 11. Ini 7 sampai dengan 11. Ini kita aktifkan juga pada saat kita memilih kelahiran. Oke, seperti ini. Oke, kalau kelahiran, oke, seperti ini aktif. Oh, ini harusnya aktif ya. Alamat itu aktif. Agama sudah ada, tidak diisi. Kewarganegaraan harusnya aktif. Oke. Alamat dan dari kewarganegaraan. Alamat itu adalah DB edit 6. DB edit 6 juga aktif. Supaya bisa diisi ya. Kemudian dari kewarganegaraan berarti ini adalah combo box 4 DB edit 1920. Combo box 2 combo box 2 enable true DB edit 19 dan 20. Oke, itu untuk kelahiran. Coba kita jalankan dulu. Tambah, kita pilih kelahiran. Oke. Ya, ini kosong ya, jadi kita bisa isi. Oh, untuk alamat sebenarnya nggak usah diaktifkan. Oh ya, benar. Karena alamat itu akan terisi oleh ini nanti. Tuh kan, ketika kita mengisi ininya, kita otomatis di alamat terisi. Jadi nggak perlu diaktifkan ya. Combo box ini kok tidak aktif ya? Oke, kita lihat lagi tuh combo box berapa tuh kewarganegaraan. Combo box 4. Oh, bukan combo box 2 tapi combo box 4 dan 6. Ini nih yang 6 tadi adalah alamat ya. Alamat tidak perlu kita aktifkan karena nanti otomatis terisi ya. Jadi seperti itu ya pembuatan program. Kita harus bolak-balik revisi, kemudian kalau sudah langsung dijalankan lagi untuk melihat hasilnya. Kelahiran, oke, ketika dipilih otomatis yang ada datanya di kelahiran langsung masuk ke sini, yang datanya tidak ada kita aktifkan supaya diisi ya, seperti ini. Oke, ini sudah berhasil. Kalau misalnya kita pilih penduduk datang, nah yang ada hanya nama lengkap. Tempat lahir belum ada di penduduk datang itu. Jadi tanggal lahir juga tidak ada. Jadi semua yang tidak ada tuh kita isi. Harus isi di sini. Oh, berarti alamatnya nggak usah ya. DB edit 6 berarti itu nggak usah diaktifkan. Oke, ini udah aktif semua. Oke, sudah aktif semua. Berarti tinggal mematikan DB edit 6. Nah, ini DB edit 6-nya tidak perlu diaktifkan karena otomatis terisi. Oke, selesai, kita simpan dulu. Oke, seperti itu. Berarti ini sudah berhasil untuk tombol tambah. Awalnya seperti ini, klik tombol tambah.
Yang aktif hanya simpan dan batal. Dan kursornya ke sini. Tinggal apa yang kita pilih. Ya, seperti itu ya. Oke, ini sudah berhasil. Nanti supaya durasinya tidak terlalu panjang, untuk rumus tombol-tombol berikutnya kita akan bahas pada video selanjutnya. Jadi jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra supaya part berikutnya kita upload Anda sudah dapat notifikasi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.